Tentu kami akan mempelajari visi misinya, Bapak. Ya, ya, Artinya hampir semua calon bupati dan wakil bupati ini akan mempelajari pengalaman keberhasilan Pak Tamsil dan Pak Hartopo 5 tahun yang lalu. Apa sih ya, eh, dari sisi positifnya Pak Tamsil dan Pak Hartopo 5 tahun yang lalu? Artinya orang yang selama ini tidak bisa, orang yang ya, selama ini dianggap tidak punya modal nyalon bupati kok tiba-tiba bisa. Nah ini kan tentunya harus berangkat dari dua hal. Kota industri dan kota santri ini ya, dijadikan ruh bagi calon bupati dan wakil bupati dimasukkan dalam visi misinya. Tentu program-program yang selama ini sudah baik itu diteruskan bahkan ditingkatkan. ya. Atau program-program yang selama ini belum tercover dalam visi misi calon bupati dan wakil bupati di tahun kemarin, barangkali ini diisi. Tentu masyarakat Kudus akan senang, Pak. Ya. Artinya tidak semata-mata uang, tetapi programnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau pelaksanaan pilkada serentak, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Kudus, yaitu Bapak Haji Mukhasiron SAG, Ketua DPC PKB Kudus. Apa kabar, Pak? Baik, Bapak. Nah, Pak Mukhasiron mungkin bisa cerita tentang perjalanan karirnya sampai sekarang menjadi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kudus. Monggo silakan, Pak. Terima kasih Pak Bambang. Sekilas tentang perjalanan kami hingga sampai di partai politik memang awalnya memang kami sama-sama seperti Pak Bambang dulu dari media massa. Nanti Iya, dari iya, Jawa iya, Pos, Pak Bambang dari iya, Suara Merdeka. iya, 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 Kebetulan iya, kami aktif di PMII Pak Bambang, aktif di BEM mahasiswa. Jadi iya, naluri organisasi ini menuntun kami untuk selalu aktif di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam berpartai politik. Dulu memang gerakan ekstra parlemen, sekarang berusaha untuk masuk di parlemen. Dan alhamdulillah tahun iya, 2009, 2014 kami iya, nyalek. Alhamdulillah iya, belum belum berhasil. iya, 2014 Pak, alhamdulillah iya, kami iya, terpilih. Terus iya, kemudian 2019 terpilih dan ini yang ketiga kalinya 2024 iya, terpilih. iya, Sejak kami terpilih jadi anggota Dewan yang pertama, kami diberi amanat dari DPW dan DPP untuk memegang DPC PKB Kabupaten Kudus sebagai ketua. Tapi sebelumnya selama 2 periode kami menjadi sekretaris. Jadi iya, kami jadi sekretaris itu hampir di kepemimpinan Pak Wiono itu 1 periode, di kepemimpinan Pak Irwani 2 periode, dan terus kemudian
kami diminta oleh DPP dan DPW untuk menjadi ketua DPC. Pak Mukasiro mungkin bisa cerita tentang hasil Pileg 2024 untuk PKB Kabupaten Kudus dan dengan perolehan kursi itu apa yang akan direncanakan untuk pilkada? Untuk 2024 ini PKB alhamdulillah untuk kenaikan suara luar biasa Pak. Cuma untuk perolehan kursi kita masih istiqomah yaitu 7 sama seperti tahun kemarin. Terus kemudian untuk persyaratan pilkada tentu minimal karena kursi di Kabupaten Kudus ini kan 45 Pak, belum ada 50. Jadi persyaratannya untuk bisa mengusung sendiri itu harus 9 kursi. Karena PKB ini hanya mendapatkan 7 kursi, wajib bagi PKB untuk membangun komunikasi kepada partai politik yang lain untuk melakukan koalisi. Tentu itu, Pak. Pertama, apakah rencana koalisinya sudah dijejaki atau bahkan sudah diputuskan? Apakah calon-calonnya juga sudah disiapkan? Karena 7 kurang 2, jadi kalau koalisi bisa mendapatkan bupati misalnya, nanti mitra koalisinya wakil bupati. Nah, seperti apa sampai saat ini PKB Kudus, Pak? Tentu semua partai melakukan komunikasi menjelang pilkada ini, Pak. Karena hampir semua partai tidak bisa mengusung sendiri, kecuali PDI. PDI 9 kursi bisa mengusung sendiri. Artinya komunikasi dan penjajakan ke semua partai kami lakukan intens, termasuk komunikasi ke beberapa calon yang sudah mendeklarasikan diri untuk nyalon menjadi bupati atau wakil bupati. Nah, tentu ini masih dinamis, Pak, karena waktu pendaftarannya masih lama. Dan perkembangan setiap partai itu selalu berubah-ubah. Dan alhamdulillah untuk PKB besok pagi kita akan membuka pendaftaran secara resmi. Kebetulan yang sudah konfirmasi untuk hadir mengambil formulir. Bahkan langsung menyerahkan formulir itu sudah ada 6, Pak. Jadi yang pertama itu Pak Mas An SE, Pak Haji Mas An SE itu dari PDI. Nah, besok pagi sudah konfirmasi untuk datang mendaftarkan diri sebagai calon bupati. Terus kemudian Pak Sandung Hidayat, kebetulan dari anggota fraksi Gerindra. Ini juga Samsul, Pak ya? Sandung Hidayat. Oh, Sandung. Pak Sandung Hidayat. Terus kemudian itu dari Partai Gerindra. Anggota fraksi Partai Gerindra juga sudah konfirmasi untuk hadir besok pagi datang ke kantor DPC PKB Kabupaten Kudus. Terus kemudian untuk Bapak Mawahib. Bapak Mawahib ini sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kudus dan aktif menjadi anggota DPR Provinsi. Nah, ini juga sudah setor formulirnya karena formulir ini bisa di-download melalui online, jadi besok pagi itu langsung menyerahkan ke kantor PKB. Terus kemudian yang keempat, ini adalah Pak Muhammad Fatik, kebetulan salah satu guru SMK, ini memberanikan diri untuk nyalon sebagai Bupati Kudus. Nah, terus kemudian yang kelima, ini Bapak Sam'ani Intakoris. Beliau mantan Sekda Kabupaten Kudus. Sudah konfirmasi hadir besok pagi untuk menyerahkan formulirnya. Terus kemudian yang keenam, yaitu Ibu Belinda Berton Putri. Gitu. Nah, ini satu-satunya cewek yang mendaftarkan di DPC PKB Kudus itu sebagai calon wakil bupati. Jadi itu Pak Bambang. Sedangkan untuk calon-calon yang lain kemungkinan tidak besok pagi. Ada beberapa calon lain yang masih berpikir antara maju atau tidak, terus kemudian masih ada rapat keluarga dan sebagainya. Jadi itu Pak Bambang.
Ya, baik. Nah, dari calon-calon itu ada yang dari internal PKB atau tidak? Kebetulan dari luar semua, Pak Waban. Dari internal Ya, PKB belum ada yang konfirmasi untuk ya, maju. Jadi kami juga ya, berharap kepada kader-kader PKB bisa memanfaatkan momentum pilkada ini maju untuk ya, calon bupati maupun calon wakil bupati. ya. Nah, bagaimana dengan Pak Mukasiron sendiri? Kebetulan dengan berbagai pertimbangan, Pak Bambang, Ya, kami ini menjadi ketua DPC ini walaupun suara PKB naik, tapi partai ini belum ya, belum naik. Artinya masih tetap 7. ya, Kami masih kok kepingin konsentrasi bagaimana ya, membesarkan PKB dulu. ya, ya, Itu. Artinya membesarkan, menaikkan kursi PKB dulu, ya, sehingga struktur PKB akan kita perkuat baik di tingkat kabupaten sampai di tingkat desa dan RT RW. Nah, kami 5 tahun lebih fokus kepada apa itu penataan kelembagaan dan penguatan kapasitas kader, Pak Galang. Nah, sekarang kalau tidak ada calon internal, apakah nanti bisa terjadi PKB mengusung bupati maupun wakil bupati dari orang luar semua? Oke, kalau pengalaman tahun kemarin, Pak, dari internal Ya, PKB itu memang tidak ada yang mencalonkan ya, diri. Nah, kebetulan tahun kemarin kita mencalonkan dari luar kader, yaitu Pak ya, Tamsil dan Pak Hartoko. Dan alhamdulillah pengalaman kami mengusung Pak Tamsil dan Pak Hartoko itu ya, kebetulan menang. Kita berkoalisi ya, dengan P3 dan Hanura. Jadi ya, kami kepingin mengulang kemenangan itu ya, di ya. tahun ini untuk mengusung bupati dan wakil bupati. Di antara nama-nama itu mana yang kelihatannya paling apa paling potensial bagi PKB, Pak? Tentu semuanya punya tentu semuanya berpotensi Pak Bambang karena Ya, kami kenal baik dan ya, kapasitasnya juga kami tahu, elektabilitasnya juga tahu baik. Artinya ya, kalau melihat kalau kita komentar satu persatu, misalkan kayak Pak Masan. Pak Masan ya, ini Ketua DPC PDIP, Ketua ya, DPRD Kabupaten Kudus, bahkan pernah nyalon bupati, ya, walaupun belum berhasil. Artinya ya, dari sisi kapasitas, elektabilitasnya sudah tidak diragukan lagi. Yang kedua, Pak Samani. Nah, beliau ya, ini menjadi birokrasi mulai kecil di Kabupaten Kudus. ya, Beliau juga ya, pernah menjadi sekda. Artinya, hampir masyarakat Kudus kenal dengan beliau. Artinya, kapasitas dan elektabilitas tidak perlu ya, dipertanyakan. Nah, terus kemudian Pak Mawahib sendiri dari Golkar. ya, Ini sejak ya, kecil juga berorganisasi di Kudus. Pernah ya, jadi anggota DPRD Kabupaten Kudus 2 periode, terus ya, anggota DPRD Provinsi 1 periode ini, kebetulan beliau sekretaris DPD Golkar. Artinya ya, ini luar biasa. Pak Sandung sendiri juga meniti karirnya itu mulai dari kepala desa. Terus ya, jadi anggota DPRD Kabupaten Kudus 2 periode ini. Nah, sedangkan ya, Mbak Belinda, calon wakil bupati ini, beliau ini juga putra dari Pak Berton. Artinya Pak Berton ini juga punya nama di Kabupaten ya, Kudus. Kebetulan beliaunya ini juga dokter, aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Nah, ya, jadi hampir semuanya ini bukan calon yang BIM salah BIM, tapi memang mempunyai ya. track record baik semua. Ya, baik, Pak Mukasiron. Karena Oke, semua baik, pasti ada cara, ada ya, ukuran-ukuran untuk memilih. Pertama yang memungkinkan orang dicalonkan itu kan kalau partai pendukungnya cukup, yaitu 9. Jadi ya, artinya tadi di antara calon-calon ada yang dari partai, itu pasti
memenuhi syarat dimanapun yang dipilih. Gitu. Nah, Oke. kemudian ada cara yang memilih lagi kalau calon itu tidak punya partai pasti harus mendapat dukungan dari partai lain. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kemudian ada pertimbangan pasti memilih calon yang kemungkinan jadinya paling besar. Nah, itu bisa dilacak dari survei. Nah, Oke. mana yang sekarang akan jadi pertimbangan PKB, Pak? Jadi begini Pak Bambang, jadi di Ya, dalam Des Pilkada, DPC ya, PKB Kabupaten Kudus sesuai dengan peraturan Partai nomor 9 ini ada mekanisme ya, eh, perlu dilalui oleh calon bupati maupun bupati yang daftar lewat PKB. ya, Jadi mekanisme ini tentu nanti harus diikuti tahapan-tahapannya oleh calon bupati ya, maupun bupati. ya, Setelah mereka nanti daftar dan mengembalikan formulirnya, itu tahapan berikutnya adalah nanti ada UKK, uji kelayakan dan kompetensi. ya, Nah, UKK ini nanti untuk mengetahui eh, tingkat kapasitas seorang calon, ya, terus kemudian bagaimana visi misi seorang calon, itu ya, nanti akan diuji melalui UKK. ya, Nah, setelah ya, selesai UKK, itu nanti DPP, karena UKK ini yang ya, melakukan itu DPP PKB di Jakarta, ya. itu nanti Oh, ya dari yang melakukan UKK nanti DPP Pak Bambang. Nah, ya, hasil dari UKK ini nanti DPP akan mengeluarkan ya, rekomendasi ya, kepada calon wakil bupati yang dianggap mempunyai kompetensi sesuai dengan kriteria ya, yang ditentukan oleh PKB. ya. Nah, rekomendasi ini nanti Pak Bambang itu akan Ya. diberikan lebih dari satu orang. Oh, Rekomendasi tahap pertama ini akan diberikan lebih dari satu ya, orang. Bisa dua orang, bisa tiga orang. Bagi calon bupati maupun wakil bupati yang mendapatkan rekomendasi tahap pertama, ini diberi kewenangan, diberi kesempatan untuk melakukan koordinasi terhadap internal PKB di Kabupaten Kudus. ya, Termasuk diberi kesempatan untuk membangun komunikasi kepada eksternal PKB, terutama partai-partai yang bisa diajak koalisi. ya, Nah, ya, nah, dari dua atau tiga calon yang mendapatkan rekomendasi tahap pertama ini, siapa dulu yang bisa memenuhi kelengkapan ya, partai untuk mengusung. Misalkan PKB dapat 7. ya, Apakah dari dua atau tiga orang ini siapa yang berhasil melakukan komunikasi kepada partai selain PKB minimal dapat 2. Nah, kalau PKB ya, kalau sudah mendapat 2 kan berarti sudah 9. ya, Nah, itu nanti ya, yang akan dipertimbangkan untuk mendapatkan ya, rekomendasi tahap 2. Nah, ya, itu rekomendasi tahap 2 ini nanti itu nanti akan diberikan kepada satu di antara dua atau tiga yang mendapatkan rekomendasi ya, tahap pertama itu. Nah, ya, tentu tidak hanya pertimbangan rekomendasi tahap kedua itu pertimbangannya tidak hanya mampu mencari tambahan 2 kursi atau 3 kursi untuk bisa ya, mengusung, tetapi juga pertimbangannya di antara bagaimana mereka ini elektabilitas di bawah ini bagus. Nah, ya, tentu untuk meningkatkan elektabilitas itu tentu calon bupati dan wakil bupati ini nanti diwajibkan untuk menggunakan jasa konsultan politik atau lembaga survei. Hasil ya, survei itu nanti yang akan dipelajari oleh DPP untuk ya, dijadikan jasa pengeluaran apa itu rekomendasi ya, tahap 2. Rekomendasi tahap 2 ini langsung apa itu eh, memasangkan Pak. Jadi ya, rekomendasi tahap 2 ini nanti langsung memasangkan bupati dengan wakil bupatinya.
gitu. Ya, Jadi nanti ya. rekomendasinya di sini. Itu Pak Bambang tahapannya Pak Bambang. Baik. Nah, saya pertanyaan saya begini. Kalau tadi pendaftar yang berasal dari partai bukan PKB, kemudian oleh PKB direkomendasikan, tapi mereka kan pasti juga mendaftar di partainya sendiri. Nah, kalau dari Betul. partainya ternyata justru tidak diberi rekomendasi, seperti apa, Pak? Tentunya PKB melalui DPP mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, Misalkan contoh di tahun kemarin Pak Bambang, ya, Pak ya, Hartopo ini kan juga anggota fraksi PDI Pak Bambang. ya, ya, Nah, anggota fraksi PDI juga pengurus PDI. Kebetulan Pak Hartopo tidak mendapatkan ya, rekomendasi dari PDI. Yang ya, mendapatkan rekomendasi ya, dari PDI tahun itu Pak Mas. Akhirnya Pak ya, Hartopo daftar ke PKB, ya Pak Hartopo ya, dapat rekomendasi sebagai wakil bupatinya Pak Tamsil waktu itu. Pengalaman-pengalaman seperti itu kemungkinan bisa terjadi Pak ya, Bambang. Tergantung ya, bagaimana hasil survei dan hasil komunikasi politik gitu ya. Pak Bambang. Nah, jadi yang penting semua yang bisa direkomendasi PKB itu yang mendaftar di PKB gitu, Pak. Betul. Ya. Jadi betul. Jadi, jadi bisa mungkin yang mendaftar di PKB itu dari satu partai itu lebih dari satu orang, tidak apa-apa. Kemungkinan betul. Kemungkinan bisa Pak. Ya, jadi ya, jadi baik. Jadi luar biasa. Jadi mungkin Oke. ada yang tidak disetujui partainya, tetapi bisa dipilih. Nah, sekarang Bapak tadi menyebut-nyebut Pak Hartopo. Nah, tapi di dalam daftar yang Bapak sampaikan tadi belum ada nama Pak Hartopo. J, dari 6 orang yang sudah konfirmasi untuk hadir besok pagi mengambil formulir sekaligus penyerahan formulir, itu Ya, memang Pak Hartopo sampai sekarang belum ada konfirmasi. ya, Jadi kami memang menghargai barangkali mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, atau mungkin punya pertimbangan Megodino, Pak. ya, 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 Mungkin di hari Ahad itu mungkin juga ya, kurang pas. Pak, tidak hanya Pak Hartopo, termasuk calon-calon lain juga ada yang ya, konfirmasi untuk ya, belum konfirmasi tapi nanti karena waktunya masih panjang, Pak. Artinya kami membuka batas akhir pengambilan formulir itu sampai tanggal 15 Mei, Pak. ya, Batas pengambilan ya, formulir. Sedangkan ya, batas pengembalian formulir itu sampai tanggal 31 Mei. ya. Artinya Jadi, waktu ini masih satu ya, bulan. Jadi ya, kalau bagi calon bupati maupun bupati yang kebetulan besok pagi berhalangan dan belum bisa ya, hadir, masih ada kesempatan sampai tanggal 31 untuk mengembalikan formulir. Untuk formulir, kami membantu karena kita membuka secara online untuk memudahkan calon bupati dan wakil bupati, kami download dan kami kirim melalui WA. ya, Semuanya ya. calon-calon yang bertebaran selama ini kami tawari semua. Dan kebetulan Iya. Alhamdulillah respect. Jadi artinya tidak menunggu mereka mendaftar, tetapi PKB juga mendekati siapa saja yang kira-kira potensial ditawari seperti itu, Pak. Betul, Pak. Artinya Ya, ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Kudus seluas-luasnya untuk berpartisipasi aktif dan mengabdi untuk masyarakat Kudus, Pak. Jadi kami ya, partai politik fungsinya juga melakukan edukasi politik, ya, melakukan sosialisasi politik, dan tentu ini mempermudah bagi semua kalangan masyarakat, Pak, mulai dari atas sampai bawah untuk bisa daftar melalui PKP. kalau melihat latar belakang yang mendaftar tadi sudah kelihatan ada politisi, ada yang mantan birokrat, ada yang pengusaha tapi hanya untuk wakil bupati. Ada nggak Pak pengusaha yang mendaftar untuk calon bupati? Eh, Kebetulan ini Mbak Putri, Mbak Belinda ini pengusaha. Ya, ya, Nah, ya.
kebetulan pengusaha PO. Ya, Jadi di samping beliau juga menjadi dokter, Pak. Dokter pengusaha. ya, Nah, ya, tapi tertariknya di wakil bupati. Nah, ya, barangkali kan mungkin beliau mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri lah. ya, Karena dari 6 ini yang wakil bupati baru Mbak Belinda. Semuanya ya, mendaftarkan sebagai calon bupati. Dan alhamdulillah ya. sudah ada satu, jadi kami nanti tidak bingung mencari wakil bupatinya, Pak, kalau betul. Tapi yang nyalon untuk bupati dari pengusaha belum ada, Pak ya. Dereng, Pak, dereng. Kebetulan mempunyai latar belakang birokrat dan politisi. Mereka yang akan tertampung di PKB itu kan hanya satu calon pasangan, bupati dan J, wakil bupati. Karena J. begitu banyaknya yang berminat, kira-kira bisa muncul sampai berapa pasangan nanti, Pak? Kalau dari konstelasi perpolitikan di Kabupaten Kudus itu kemungkinan bisa 2 pasang, kemungkinan bisa 3 pasang. Di mana pimpinan partai pandai-pandainya meramu, Pak. Ya, Karena ya, selalu dinamis, Pak. Karena menurut ya, saya Bu, partai partai besar di Kabupaten Kudus ini kan PDI, PKB, dan Gerindra, Pak. ya, Selain itu kursinya hampir rata-rata. Golkar ya, 4, PKS 4, ya, lainnya ya, tiga, 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 dua. Itu jadi ya, kalau masing-masing pimpinan PKB misalkan ngusung sendiri, Gerindra ngusung sendiri, PDI ngusung sendiri, berarti kan 3 pasang. tiga, ya. Nah, itu mungkin Baik, gabungan dari partai-partai yang lain kemungkinan. Pak Mukasiron. J. Kudus punya pengalaman yang menarik. Sering yang maju menjadi calon bupati dan wakil bupati itu justru yang tidak punya partai dan akhirnya jadi. Itu yang Ya. membuat banyak orang yang percaya diri bahwa nggak punya latar belakang partai pun nggak apa-apa. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, ini mungkin tidak hanya terjadi di Kabupaten Kudus ya, Pak. Di Ya, kabupaten lain juga terjadi seperti itu. Eh, memang setiap orang berjuang mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. ya, Barangkali eh, mereka tidak tertarik melalui aktif di partai politik. Mereka juga tidak tertarik menjadi anggota DPR, tetapi mereka lebih tertarik ya, menjadi pejabat publik seperti bupati. ya, Nah, tentu ini menjadi apresiasi tersendiri bagi kami. Artinya ya, eh, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik ini tidak hanya di internal partai, ya, tetapi juga di masyarakat berhasil, Pak. Itu. ya, Artinya eh, apatisme masyarakat terhadap partai politik ini ya, ternyata berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Ternyata mereka juga tertarik juga. Ini kan keberhasilan dari partai politik juga. Nah, ya, walaupun dari 6 ini juga banyak pimpinan partai politik. ya, Tuh. Nah, jadi artinya pengalaman ini tidak hanya di Kabupaten Kudus, di kabupaten lain. ya. Gitu. Baik, jadi kira-kira persyaratan pertama eh, calon itu harus didukung oleh partai politik, kecuali kalau mau menjadi calon perseorangan. Kedua, mempunyai elektabilitas yang tinggi yang nanti ditentukan oleh survei. Tetapi Oke. banyak pengamat ya, banyak masyarakat yang berpendapat yang pengaruhnya besar itu nanti di dalam apa pilkada itu adalah modal, Pak. Banyak sekali yang mengatakan itu. Nah, apakah itu jadi pertimbangan juga untuk mengambil keputusan para pimpinan partai? Memang ini guyonan politik ya, Pak. Memang Ya, menjadi guyonan politik, jadi bagi masyarakat yang kepengen
nyalon bupati atau wakil bupati itu Ya, minimal tiga, elektabilitas, kapasitas, dan isi. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang itu beda yang terjadi di Kabupaten Kudus. iya, iya, Pengalaman tahun kemarin, Pak. iya, iya, Pengalaman tahun kemarin itu siapa yang tidak kenal dengan Pak Tamsil. iya, Artinya beliau ini jatuh bangun, iya, jatuh bangun nyalon bupati, terus pertama wakil bupati Semarang, terus kemudian iya, bupati Kudus, setelah itu nyalon gubernur, tidak jadi, terus iya, nyalon bupati Kudus tidak jadi lagi, bahkan iya, eh, tidak punya apa-apa, bertekad iya, untuk kembali ke Kudus untuk nyalon bupati. Dan iya, banyak orang itu tidak iya, percaya kalau Pak Tamsil ini bisa jadi karena iya, dari sisi modal dan sebagainya beliau ini tidak ada sama sekali. Tetapi iya, waktu itu PKB memberanikan diri iya, untuk memberikan rekomendasi kepada Pak Tamsil. Dan satu-satunya calon yang tidak punya modal itu Pak Tamsil pada waktu itu. Nah, tetapi dengan elektabilitasnya Pak Tamsil, dengan iya, kapasitasnya Pak Tamsil, ini banyak masyarakat yang simpatik iya, untuk berduyun-duyun untuk mendukung Pak Tamsil. Apalagi program Pak Tamsil waktu itu iya, bagus untuk masyarakat Kudus. Artinya keinginan masyarakat Kudus termasuk program-programnya tanpa harus dikasih uang, mereka itu berduyun-duyun untuk mendukung Pak Tamsil. Persoalan Pak Tamsil kena musibah itu persoalan lain. iya, Itu. Ini iya, kan iya. persoalan orang yang tidak punya modal tapi bisa jadi bupati. Nah, itu contoh, Pak. Ini luar biasa. Karena itu mungkin perlu disampaikan apa resepnya PKB bisa mendorong calon yang tidak menggunakan modal finansial atau modal Ya. finansial yang banyak, tapi bisa jadi. Tentu harus paham tentang kultur masyarakat Kudus. Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua, tentang kebutuhan masyarakat Kudus. Kudus ini kan selain kota industri, ini juga Ya, kota santri. ya, Artinya, eh, eh, bagaimana caranya seorang calon bupati ini bisa meyakinkan pada pelaku-pelaku usaha, terutama para pengusaha di Kabupaten Kudus, bagaimana mereka berusaha dijamin ya, keamanannya. Itu yang ya, pertama, karena Kudus menjadi kota industri. Itu yang kedua, Kudus sebagai kota santri, tentunya banyak pesantren, banyak pendidikan ya, keagamaannya. Dan ini tentunya kita harus tahu keinginan dan aspirasi pesantren, aspirasi para guru madin, para guru TK, para guru-guru swasta yang selama ini tingkat kesejahteraannya belum terpikirkan oleh APBD. Nah, ini yang ditangkap oleh Pak Tamsil waktu itu. ya, Sehingga mungkin Pak Bambang pernah dengar bahwa satu-satunya kabupaten di Indonesia yang memberikan honor ya, kepada guru swasta, ya, itu di Kabupaten Kudus setiap bulan 1 juta. Itu baru Kabupaten ya, Kudus. ya, Sehingga dengan program yang seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Kudus, itu yang saya Pak Bambang, mereka yang ya, selama ini apatis, acuh tentang programnya, bahkan visi misinya Bupati, begitu mereka kesejahteraannya itu eh, terpikirkan oleh calon Bupati, mereka rawe-rawe rantas, malang-malang putung pakai uangnya sendiri. Gitu. Karena iya, iya, pakai uangnya sendiri, sendiri para guru-guru itu. Nanti dia iya, kalau jadi pasangan iya, ini, uang yang kami keluarkan mungkin tidak seberapa, tapi setiap bulannya kami akan mendapatkan 1 bulan iya, 1 juta setiap bulan. Ini merupakan keberhasilan program yang tanpa uang iya, seorang bupati bisa jadi. Jadi iya. itu Pak Bambang. Pak Mukasiron menarik sekali tadi yang dikemukakan. Jadi pertama karena
Kudus ini kota bisnis, kota usaha, kota industri, maka banyak pengusaha. Kemudian sebagai kota santri ya, itu tentu banyak sekolah-sekolah, banyak pesantren yang perlu dibantu. Nah, pertanyaannya apakah boleh aja kandidat itu tidak punya atau sedikit uangnya, tapi mungkin mendapat bantuan dari kalangan pengusaha atau pebisnis, Pak? Tentu para pengusaha itu akan realistis, Pak Bambang. Ya, Artinya para pelaku usaha termasuk pengusaha di Kabupaten Kudus kemungkinan tidak akan mendukung salah satu calon ya, tertentu. ya, Artinya yang penting pengusaha ini bagaimana calon-calon ini bisa menciptakan kondusivitas Kabupaten Kudus ya, dalam melakukan usahanya. Nah, seandainya pun ada partisipasi para pelaku-pelaku bisnis, itu pasti semua calon akan diberikan partisipasi. ya, Karena yang namanya usaha ini kan mengayomi semua calon, termasuk mengayomi semua masyarakat. Ya, ya, karena pengusaha punya kepentingan bagaimana atau fungsi pengusaha, fungsi mengayomi ini juga berdampak baik kepada dunia usahanya. Saya rasa itu. Selama ini setiap pilkada belum pernah kita dengar bahwa misalkan pengusaha ini bantu sekian miliar, pengusaha ini bantu sekian ya. miliar, tidak. Kita belum pernah dengar seperti itu. Pak Mughashiron yang terakhir, Bapak tadi mengatakan mencalonkan Pak Tamsil itu karena ada keyakinan bahwa Pak Tamsil sangat dikenal oleh masyarakat, popularitasnya tinggi. Nah, sekarang persoalannya bagaimana memilih calon-calon yang ada ini. Tadi selain dengan metode survei, apakah ada cara lain PKB untuk tadi feeling atau memutuskan, oh ini kelihatannya yang paling bagus. Tentu kami akan mempelajari visi misinya, Bapak. Ya, ya, Artinya hampir semua calon bupati dan wakil bupati ini akan mempelajari pengalaman keberhasilan Pak Tamsil dan Pak Hartopo 5 tahun yang lalu. Apa sih ya, dari sisi positifnya Pak Tamsil dan Pak Hartopo 5 tahun yang lalu? Artinya orang yang selama ini tidak bisa, orang yang ya, selama ini dianggap tidak punya modal nyalon bupati kok tiba-tiba bisa. Nah ini kan tentunya harus berangkat dari dua hal, kota industri dan kota santri ini ya, dijadikan ruh bagi calon bupati dan wakil bupati dimasukkan dalam visi misinya. Tentu program-program yang selama ini sudah baik itu diteruskan bahkan ditingkatkan. ya. Atau program-program yang selama ini belum tercover dalam visi misi calon bupati dan wakil bupati di tahun kemarin, barangkali ini diisi. Tentu masyarakat Kudus akan senang, Pak. Ya. Artinya tidak semata-mata uang, tetapi programnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Itu. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Mughashiron, Ketua DPC PKB Kudus, yang telah memberi gambaran situasi dan dinamika Pilkada Kudus sekarang. Jadi mulai bisa dibayangkan siapa-siapa kira-kira yang akan maju dan siapa-siapa yang akan dipertimbangkan untuk akan didukung PKB. Mungkin demikian juga partai-partai yang lain, sehingga masyarakat mendapat informasi siapa saja yang akan dipilih nanti. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Kami Pak Mughashiron. Bapak. Atur nuwun. Nggih. Oke, Wassalamualaikum kami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.